Disepakati tak akan disepakati ini Pak. Tak akan disepakati. Kenapa? Dia tidak dalil jelas dari syariat. Beda dengan zakat fitrah, itu semua orang mengamalkan sama. Beda dengan zakat mal, semua orang mengamalkan sama. Kenapa? Dalilnya jelas. Ini karena tadi, makanya saya cerita sejarah bahwa dulu orang nggak punya penghasilan seperti sekarang. Sekarang punya penghasilan yang tinggi, sehingga dalilnya mengakomodir nggak ada. Maka pendekatan terhadap dalil yang sudah ada, begitu Pak. Belum kesepakatan. Maka wajar kalau ada mengatakan zakat profesi, sebagian mengatakan tidak. Sehingga orang yang meyakini zakat profesi, tunaikanlah. Bagi yang tidak, dia tidak bisa kita pastikan berdosa karena tak menjalankan kewajiban. Gitu Pak. Sehingga kita lapang. Bagi yang dia ingin tenang bahwa dia menurut sebagian ulama wajib zakat, dia tunaikan. Dia merasa tak ada lagi hutang. Bagi sebagian yang merasa saya belum wajib zakat. Zakat profesi ini debatable di antara ulama. Dia kita tak bisa vonis berdosa, Pak. Beda dengan zakat fitrah tak ditunaikan padahal dia memenuhi. Zakat mal tak ditunaikan padahal dia memenuhi. Orang akan berdosa dengan itu tanpa kita debatable di situ. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari Jumat. Mungkin ini Jumat terakhir di Ramadan. Betul Pak ya? Jumat terakhir Ramadan kita kembali mengkaji tentang hukum fikih yang telah diselesaikan oleh para ulama dari dalil-dalil syariat. Tinggal kita santap, tinggal kita praktekkan dengan instan untuk kita amalkan sehari-hari. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita hadiri menambah hati kita tambah sejuk dengan beragama, bertambah hidayah dan bertambah pula amal kita insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, pagi ini kita buka dulu dengan kajian zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, selama ini sudah pernah dengar zakat profesi atau penghasilan Bapak Ibu? Sebagian belum. Sebagian pernah dengar. Nah, zakat profesi. Dulu kita tak dengar karena memang secara fikih klasik zakat itu 4 atau 5 kategori saja. Tetapi belakangan para ulama berfatwa bahwa ada yang namanya zakat profesi. Kenapa mereka mengatakan ada zakat profesi? Pertama, pendekatan dalil kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah, berikanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi, dari dalam tanah, dari apapun yang menjadi bagian dari alam ini. Artinya di sini disuruh untuk memberikan adalah sebagian dari hasil usaha. Kita bekerja, itu adalah usaha.
Kita punya skill, lalu kita praktekkan skill kita, itu bagian dari usaha. Kata Al-Quran, sebagian dari usaha, infakkanlah, berikanlah. Untuk apa kita berikan? Yang paling pokok, yang paling wajib, pertama adalah namanya zakat. Sementara pemberian ini sudah kita bahas waktu itu, ada infak, ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah. Wajib ada nafkah dan zakat, yang sunnah nanti ada sedekah dan ada yang namanya wakaf. Saya ulang. Waktu itu pernah saya tulis kalau tak salah. Namanya pemberian secara umum infak. Lalu ada yang wujub. Di keluarga namanya nafkah. Kepada orang lain namanya zakat. Ada yang mandub atau sunnah. Ada yang jangka pendek, sedekah. Ada jangka panjang, wakaf. Terkait sedekah ini, dalam hadis, kalau kita sedekah makanan ke orang, lalu makan itu dimakan orang, selagi ada pengaruh tenaga dari makanan yang kita sedekahkan dalam tubuh orang itu, dia berbuat kebaikan, pahalanya ngalir kepada kita yang sedekah makanan. Makanya dianjurkan selama Ramadan itu setiap hari kita menyediakan perbukaan bagi orang puasa. Orang puasa yang kita sediakan berbuka, dia akan pakai badannya untuk puasa, dia akan pakai badannya untuk taat, dia akan pakai badannya untuk salat. Kalau Ramadan salatnya lebih dibanding waktu yang lain, dia akan pakai badannya untuk baca Quran dan lain-lain. Wakaf ini panjang lagi manfaatnya ini. Panjang sekali pahala yang ngalir ke kita. Ya, seperti contoh sederhana, masjid kita sejak tahun berapa Pak Imam? Masjid kita sejak tahun berapa yang ini? 2005. Sekarang 2021. Kalau dihitung dengan angka seperti disebut Pak Imam saja, katakan 16 tahun, berapa banyak yang solat di masjid ini? Berapa banyak orang yang mengaji seperti ini di masjid ini? Belum lagi menghadiri ceramah, tablik akbar yang sekali-sekali, tapi jumlahnya besar. Belum lagi orang yang, mohon maaf, sekedar numpang buang air saja di sini. Sekedar numpang ngambil air atau mungkin wudhu, atau sekedar numpang berteduh. Kadang-kadang kalau hujan terus suka berteduh. Capek dia pulang dari tempat kerja, sebelum jalan ke rumah, dia numpang dulu duduk di pelataran masjid. Sejak diwakafkan lalu jadi aset dan bernilai wakaf sampai sekarang, orang yang berwakaf enggak pahalanya ngalir terus. Sehingganya sahabat Nabi itu tidak ada di antara mereka yang meninggal kecuali selama hidupnya pernah berwakaf. Sahabat Nabi begitu. Kenapa? Karena wakaf ini pahalanya unlimited, kemudian manfaatnya unlimited juga. Kita enggak tahu nih masjid ini entah akan berusia 1000, 200.000 tahun akan datang. Yang paling real sudah ada saat ini, alma mater kami usianya 1070 tahun. Kemarin 7 Ramadan itu usianya sebanyak itu. Andaikan kita berwakaf untuk aset ini dulu, bayangkan berapa banyak orang yang menggunakan aset wakaf kita untuk manfaat hidup. Di dunia banyak manfaatkan, di akhirat pahalanya akan terus kita rasakan dari aliran banyak orang yang bermanfaat dari aset wakaf kita. Makanya orang yang berwakaf itu, dia sangat besar keuntungannya dibanding orang yang sekadar berzakat dan bersedekah. Zakat dia tuntutan wajib, nilainya tak besar. Sedekah dia tidak wajib, tapi manfaatnya singkat. Wakaf dia tidak wajib, tapi unlimited. Maka wakaf itu tabiatnya, kebiasaannya barang-barang, benda-benda yang manfaatnya berkekalan atau lama. Contoh di kita ada yang berwakaf semen jadi bangunan, besi tiang masjid dan segala macam, keramik masjid,
karpet masjid. Jadi perlu diingat juga wakaf ini dia tak selama-lamanya ada, tapi dia secara umum berusia panjang. Itu maksudnya. Sehingga jangan bayangkan zakat itu bahwa asetnya selama-lamanya harus ada, tidak begitu. Terjadi bencana alam gimana? Jadi maksudnya adalah bahwa aset wakaf itu secara umum dia berpotensi usia panjang. Itu maksudnya. Makanya kita kadang berwakaf ada Al-Quran, ada buku. Buku dan Al-Quran itu ada masa rusaknya juga. Ada masanya tak bisa dipakai, tak bisa dibaca lagi. Karena memang yang tidak akan ada ujung dan rusaknya itu hanya Allah saja. Selain itu pasti. Oleh karena itu dimasukkan dengan aset wakaf ini berusia panjang. Tidak berarti dia abadi, tak pernah rusak. Dia pernah juga rusak. Selama masih bisa dimanfaatkan, itulah dia manfaat bagi umat dan mengalir pahalanya untuk orang yang berwakaf. Balik kita ke awal tadi bahwa kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sempat buka Al-Quran, silakan surah Al-Baqarah 267. Anfiku min tayyibati. Anfiku min tayyibati. Min tayyibati. Saya sudah pernah jelaskan bahwa kata Al-Quran, sebagian di harta kalian itu anfiku, infakkanlah. Berapa? Min, sebagiannya. Sebagiannya pakai, sebagiannya infakkan, sebagiannya beri. Dari mana min tayyibati, yang mana? Ma kasabtum. Ma kasabtum. Poin kita di kasab ini. Ma kasabtum. Apa saja yang kalian upayakan sehingga kalian punya hasil, sebagian dari hasil usaha itu keluarkanlah. Yang kemudian kata para ulama kontemporer, hasil usaha kita itu disebut dengan zakat profesi. Itu dalilnya, dari syariatnya. Pendekatan dari pemahaman ma kasabtum. Kemudian para ulama menyebutkan juga yang dalil kedua secara pendekatan dalil bahwa harta yang wajib dizakatkan itu adalah al-malun nami. Al-mal an-nami ini bahasa kitanya harta yang bisa berkembang, bertambah nilai. Zakat profesi berasal dari harta gaji yang bisa berkembang, bisa bertambah nilai. Dia punya karakter dasar harta wajib zakat. Ketika dia punya karakter dasar harta wajib zakat, maka dia termasuk harta yang bisa dizakatkan. Ya. Itu satu dari dalil Al-Quran. Yang kedua dari dalil karakter harta. Yang ketiga lagi, orang yang punya pekerjaan tetap atau dia punya penghasilan, dia mungkin tak tetap, tapi penghasilannya sekali menghasilkan gaji besar. Dia kebanyakan orang ini termasuk agniya. Agniya atau orang cukup. Termasuk orang cukup. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kata hadis, ambillah harta zakat dari orang kaya di antara mereka yang ditunaikan kepada orang miskin dari mereka. Arti orang Islam yang kaya, ambil dari mereka zakat, tunaikan kepada orang miskin orang Islam itu. Sehingga orang yang punya penghasilan kayak dokter, dosen, arsitek dan berbagai pekerjaan yang lain, dia bisa menjadi orang yang cukup, bahkan kaya dengan harta penghasilan dia. Maka karena dia kaya, aman dari kebutuhan dasarnya itu, disuruhlah zakat dari orang yang kaya ini. Yang keempat, dalil nalar. Nalar logis tentang keadilan. Ada orang sekarang bertani padi itu berapa lama panen kita, Pak? Padi. Sekarang berapa bulan rata-rata? Dulu itu setahun paling 2 kali. Betul, Bu ya? Kalau sekarang
Bahkan sekali dalam setahun. Sekarang mungkin maksimal baru 3 kali setahun. Betul Bang ya? Belum lebih dari 3 kali kan setahun. Tapi cuma tengok, mereka itu ke sawahnya kadang sering. Tengok air lah, apalagi di kita kadang-kadang air itu agak sendat, tidak lancar. Tengok airnya lah, membersihkan. Kalau kami siangan namanya. Ya siangan, Bu. Apa jenisnya itu? Hama. Apa rumput-rumput di sekitar padi, sekitar tanaman itu? Menyiang kan, Pak? Menyiangi rumput. Pokok itulah. Menyemprot lagi pakai pestisida, memupuk. Dan pertanian kita sangat tergantung dengan cuaca, juga tergantung dengan hujan. Kadang-kadang bagus hasilnya, begitu dia akan panen nampak, oh buahnya lebat. Datang pula hama wereng. Atau dia patah tangkai. Kadang-kadang terjadi Pak ya. Atau kadang-kadang pas musim panen hujan pula terus. Sehingga mau dipanen kita tak bisa panen. Sementara buahnya sudah masak juga. Banyak kendalanya. Orang ini bekerja sehari, berkeringatnya banyak. Capek. Kalau orang mencangkul, orang menongkang di kampung tuh, itu begitu malam itu teh telur satu, itu di mana badan ketemu dengan kasur, jangan kasur, menyandar dikit, itu lewat itu. Menyandar lewat juga. Saking badan itu capek. Mereka begitu keluar panen hanya dengan perhitungan 520 kg beras, wajib zakat 5% atau 10%. Ini para dokter, para arsitek, atau orang-orang punya pekerjaan, berbagai macam pekerjaan, apalagi sekarang dunia IT, kadang-kadang cuma depan laptop aja kerja dia. Sehari kerjanya tak mesti 24 jam. Atau sehari kadang kerjanya 2 jam, 3 jam cuma. Dia serius sebentar, nanti dia tinggalkan biar program berjalan, nanti tinggal kontrol aja sebentar-sebentar. Mengasuh anak jalan, mau pergi santai pun bisa. Apalagi sekarang sudah pakai HP, banyak bisa dilakukan. Mereka yang bergaji besar, resikonya tidak terlalu tinggi, capeknya enggak terlalu capek, enggak zakat. Sementara mereka yang panen padi itu mungkin sekali setahun dulunya, maksimal 3 kali setahun sekarang, capeknya dengan berbagai kondisi itu, dia wajib zakat. Sehingga tidak adil orang yang penghasilan kecil dengan effort yang besar, zakat. Orang yang penghasilan besar, effortnya ringan, enggak wajib zakat. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya kemudian MUI kita, kemudian Majlis Tarjih Muhammadiyah, Pak Imam Muhammadiyah, Pak Imam tahu lah ya, Tarjih Muhammadiyah itu kan ada HPT ya? Himpunan Putusan Tarjih. Di HPT Muhammadiyah itu termasuk diantaranya adalah zakat profesi. Di Indonesia diantaranya Muhammadiyah, kemudian MUI itu menyatakan zakat profesi. Secara internasional nanti Komite Fikih Internasional OKI juga mengakui zakat profesi. Kemudian berdasarkan pendekatan dalil seperti inilah mereka mengatakan wajib zakat penghasilan atau zakat profesi. Mana yang pekerjaan menjadi zakat profesi? Pertama, pekerjaan keahlian atau keterampilan. Seperti seorang jadi pengrajin, tukang kayu, pandai besi, atau pekerjaan semacam itu yang mengandalkan kepada keahlian, pengalaman, tenaga, dan menggunakan alat bantu yang sederhana serta tidak punya penghasilan tetap. Yang kedua, keahlian atau kepakaran seperti dokter, mekanik, akuntan, pengacara, notaris, dan kepakaran-kepakaran lainnya. Kemudian pegawai instansi atau pribadi. Kita jadi pegawai swasta mungkin, tapi gajinya rutin.
seperti pegawai negeri, tentara, pegawai swasta, atau bentuk perusahaan-perusahaan lainnya yang dia tidak mengikut kepada negara, bukan dia NGO. Nah, 3 kategori ini wajib dizakatkan berdasarkan pendekatan 4 tadi. Pertama, dalil surah Al-Baqarah 267. Yang kedua, tentang dia merupakan harta yang bisa berkembang. Yang ketiga, mereka bisa jadi agniya, orang cukup. Yang keempat adalah karena perbandingan, prinsip keadilan antara orang yang bekerja keras wajib zakat dengan orang bekerja tak keras tapi tak wajib zakat. Maka berdasarkan itu para ulama mengatakan sebagian besar wajib zakat profesi. Nah gitu. Nah mulai paham pendalilannya? Ada ayat Al-Quran, kemudian ada prinsip dari berzakat, kemudian ada dari nalar pembagian kewajiban zakat antara orang yang berpenghasilan besar tapi tak capek dengan orang berpenghasilan kecil tapi sangat capek. Nah itu kira-kira Bapak Ibu kenapa ada zakat profesi. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang zakat profesi ini? Karena ada zakat baru, sehingga kita mungkin ada yang merasakan asing. Ada yang bertanya tentang itu? Kalau tidak kita masuk ke tekniknya. Ada bertanya Pak? Zakat profesi? Belum? Kita masuk ke tekniknya. Silakan Pak. Bagaimana kalau pegawai negeri yang berpenghasilan besar dibayar zakat apa tiap bulan apa tahun sekali? Nah, baik, kita masuk ke teknik Pak ya. Yang pertanyaan Bapak di teknik maksudnya. Bagaimana teknik dalam membayar zakat ini? Zakat profesi ini? Pertama, zakat itu prinsip dasarnya adalah setelah selesai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Yang menjadi problem kita adalah kadang-kadang kita ini sering bias menentukan ini. Kebutuhan dasar itu apa sih gitu. Sehingga begitu gaji datang atau diterima amplop setiap bulan, itu belum sampai ke rumah. Jangan-jangan cuma tinggal 1 juta sampai ke rumah. Begitu berangkat ada pulang dari kantor, sehingga kalau kami di rumah itu singgah ke Hawaii misalnya, atau sini singgah 212 Mart misalnya. Begitu sehingga pulang itu ngangkatnya enggak 1 tangan lagi, 2 tangan, itu penuh kiri kanan gitu. Jadi begitu keranjang itu sekali masuk itu penuh isinya, menumpuk di sana gitu. Di rumah bahkan kulkas kadang tak memuat yang dibawa tadi. Belum lagi pergi ke salon pula ibu sebentar dulu. Belum lagi ini itu segala macam, banyak. Belum pulsa dan segala macam. Maka sering kita kebutuhan dasar ini bias di kita. Tidak bisa kita mematok real mana kebutuhan dasar. Maka mengeluarkan secara bruto ini lebih aman dan selamat. Bruto tahu ya? Hitungan kotor. Pokok dah terima gaji, dah keluarkan dulu gitu. Amankan dulu. Kalau dikeluarkan neto, ini memang yang seharusnya. Seharusnya memang neto dikeluarkan. Cuma karena bias tadi, boleh aman dan selamat dikeluarkan dengan bruto. Sesuai dengan aturan jika dikeluarkan dengan neto. Gitu Pak. Sudah itu, berapa kadar gaji yang wajib dizakatkan? Banyak para ulama kemudian mengatakan nisab zakat untuk profesi ini adalah setara dengan nisab zakat pertanian. Berapa nisab zakat pertanian? Kalau beras 520 kg beras. Bara dia awak baris 1 kilo rata-rata kini. Baris makan baru lah. 3 balai. Sepakatlah kita 3 balai ha. 13.000 per kilo.
Bang, tolong kali sebentar bang. Berapa jumlahnya secara rupiah? Kalau sekali 10.000, 5,2 juta. Kalau kali 10.000, 5,2 juta. 6 juta 760. Asumsi kalau harga beras harga 13.000, maka gaji di setara 6.760 atau lebih dari itu, orang telah dianggap wajib berzakat profesi. Itu pendekatannya di situ. Lalu tarifnya, besaran zakatnya berapa? Karena zakat profesi ini kan yang kita terima kan uang kan? Rata-rata uang yang diterima. Maka tarifnya diambil dari nilai zakat mal. Tarif zakatnya 2,5%. Sehingga kalaulah gaji 6.760 kali 2,5%. Anggap yang mudah kali 10 juta aja lah. Meskipun gaji kau agak jarang gini secara pekerjaan umum ya. Ya Pak ya. Apalagi zaman pandemi gini banyak gaji-gaji yang dipotong. 2,5% diambil. Berapa? Ini cuma 250.000. Betul Pak? 250.000 kalau gaji 10 juta. Kalau gaji cuma 7 juta berarti sekitar 175.000. Ya. Kalau 8 juta 200.000. Itu gaji kalau dipotong dari hitungan 7 juta, 8 juta, 10 juta tadi. Tidak besar. Jika dikeluarkan setiap gajian ringan. Tapi kalau kita kumpul, saya Ustaz terima gaji tapi setahun saya keluarkan. Boleh juga, dia akan sama. Kan 2,5% dari total gaji nanti kan? Sama juga. Cuma biasanya kalau sempat 250.000 kali 10, gaji sebulan je nampaknya kau gitu. Ikut tunjangan sebulan nampaknya kau, tunjangan makan sebulan kau. Berat terasa. Makanya boleh ditunaikan setiap bulan. Begitu kita gajian, boleh juga ketika sekali setahun. Gitu Bapak Ibu. Karena hasilnya akan sama juga. Cuma bedanya dibagi 12 dengan satu kali pembayaran, lebih besar yang satu kali pembayaran dengan yang dikeluarkan selama setiap gajian. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perlu dipahami bahwa sebagian mengatakan nisab zakat gaji ini jika kita hitung tahunan setaranya dengan nilai 85 gram emas 21 karat. Sebagian menghitungnya dengan itu standar itu, sama dengan standar nisab zakat mal. Jika dalam setahun gaji kita setara dengan angka 85 gram emas 21 karat, baru dikeluarkan 2,5% dari total gaji yang terkumpul tadi. Kenapa di sini ada pendekatan zakat mal, di sini ada zakat pertanian? Karena dia zakat baru, tak ada penjelasan detail bagaimana cara mengeluarkan. Maka dilakukanlah kias, analogi hukum, bahwa dari segi misalnya kita bekerja lalu menghasilkan dengan pertanian, setiap panen langsung keluar zakat. Tapi dari sisi dia yang kita terima itulah gaji yang umumnya bentuknya uang, maka lebih dekat kepada bentuk zakat mal. Sehingga ada yang melakukan pendekatan zakat penghasilan dengan zakat pertanian, begitu setiap bulan gajian zakatkan. Kalau zakat mal begitu 1 tahun sudah kita kumpulkan, keluarkan zakatnya kadarnya 2,5%. Begitu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencari lebih ideal lagi, seperti tadi, neto yang kita keluarkan tapi lebih aman bruto. Karena prinsip zakat itu adalah selesai kebutuhan kita dulu baru orang lain ditolong.
Jangan sampai zakat ini memunculkan miskin baru. Yang miskin sudah ada tidak selesai, yang baru muncul lagi. Kenapa? Gara-gara tak mempertimbangkan hal pokok bagi para muzaki, orang yang berzakat. Kita hanya fokus kepada mustahik. Orang yang berhak zakat wajib dibantu, wajib menerima zakat. Tapi kita tak lihat orang yang berzakat, dia sedang punya kendala yang mesti diperhatikan dalam menunaikan zakat. Baik. Sampai di sini kita cukupkan zakat profesi. Kita lanjut diskusi. Silakan. Silakan, Pak. Tadi apa namanya diukur pakai zakat pertanian. Iya. Dari referensi yang saya baca ini perdebatan kayaknya pada ulama ini memang tidak ada syariatnya. Kalau yang dari yang kedua tadi disetarakan dengan emas, maka untuk referensi itu tahun lalu itu ada juga kan dibuatkan dengan kecil lama. Jadi katanya semasa Nabi orang berpenghasilan ini sudah ada juga diukur dengan dirham dan dinar gitu, emas dan perak gitu. Jadi makanya disetarakan dengan emas dan perak tadi. Bersama dengan pertanian ini sesuatu yang baru yang ada gitu. Mana? Gitu. Baik. Kenapa dia muncul baru pendekatan dengan zakat pertanian? Karena memang Pak, gaji ini yang dikatakan besar itu kan mulai sejak revolusi industri di Perancis. Dulu kan gaji buruh itu kecil. Ya Malfi ya? Orang media biasanya paham informasi seperti ini. Dulu gaji orang itu apapun pekerjaan jarang yang besar. Sehingga dalam fikih itu sering disebut gaji itu ujratul mithil. Bahasa kita sekarang UMR. Kalau UMR itu kebutuhan dasar. Sehingga dulu orang memang pandai medis, pandai orang operasi, pandai orang mengobati, tabib dan segala macam. Cuma tidak menjadi penghasilan seperti sekarang. Dulu begitu Pak. Makanya orang tidak melihat urgensi zakat penghasilan. Sebab orang tak kaya dengan skill-skill itu dahulu. Dengan kemampuan, dengan kemahiran itu dulu orang tak kaya. Cuma bisa berguna bagi orang. Itu aja dulu. Tapi sekarang penghasilan-penghasilan seperti itu bahkan bisa sangat kaya raya. Saya nggak tahu di kita ada dokter spesialis atau tidak. Itu nggak perlu kita tanya. Arsitek itu kita nggak perlu tanya. Kalau memang jobnya itu jalan terus, apalagi proyek-proyek besar, satu gambar berapa nilainya? Kalau sempat proyek itu bernilai 80 M, 10% dia dapat, itu bukan sedikit lagi itu. 10% dari 80 M, 8 M. Baru dia sekedar konsultan, tak sampai dia kerja. Itu betul Pak ya? Arsitek kan tak sampai kerja dia kan? Nggak sampai dia mencari tukang kan? 8 M. Kerja dia lebih banyak di ruang teduh, ruang ber-AC dengan tim dia. Kerjanya banyak diskusi, banyak meriset, kan itu saja kerja arsitek itu. Tapi gaji seperti itu bisa membuat dia mungkin setahun tak mencari pun dengan satu proyek mungkin aman hidup dia. Ya Pak ya? Dokter spesialis juga begitu. Kadang-kadang spesialis itu kerjanya di sekian rumah sakit dalam satu hari. Kerja praktek satu hari itu kadang 1 jam cuma. Maksimal 2 jam. Saya yang agak tahu tuh dokter spesialis kandungan. Itu rata-rata kalau kita tengok jadwal maksimal cuma 2 jam satu tempat itu. Entah kalau saya salah. Ya Bu, ibu-ibu yang sering kalau ini mengantar anak, mengantar istri atau kita sendiri gitu. Betul Bu, rata-rata 2 jam maksimal satu tempat Bu ya. Satu kali kita, saya masih ingat kalau All Bros yang dekat ini, 120 sekali konsultasi untuk tarif dokter. Enggak masuk yang lain itu. Berapa lama kita interaksi? Paling 5 menit. Paling 10 menit. Apalagi kita tidak ada bertanya apa-apa. 5 menit selesai itu. Saya pernah pengalamannya agak pedih itu. Tanya ke dokter. Kata dokter, ini sebaiknya banyak makan yang mengandung folat itu ya. Asam folat kata dia. Saya tanya, Dok, yang mengandung asam folat itu apa saja dok yang alami semacam kata saya. Kan kita tidak berpikir obat yang instan.
Apa kata dokter itu? Cari aja di internet katanya. Banyak bahannya internet katanya. Kata saya gondok saya dengan istri, saya karena percaya dengan dokter maka saya datang ke dokter kata saya. Kalau sekedar baca internet saya tak akan datang ke sini. Cuma kami kan karena orang perlu dengan dokter, kami diam saja. Tidak mungkin melawan dengan dokter. Melawan dengan dokter merasailah dengan sakit. Kan begitu. Maka kadang-kadang 10 menit tapi gajinya besar. Dulu tak ada. Makanya hal itu Pak yang menyebabkan pendekatan para ulama itu kepada banyak pendekatan. Sehingga bukan mengada-ada. Ada sisi filosofis dari pendekatan masing-masing yang diambil. Sehingga kalau kita kaji lebih lanjut Pak, pendekatannya tidak hanya dua. Ada yang melakukan pendekatan lagi kepada zakat perdagangan. Begitu. Jadi analoginya dibuat banyak. Kenapa? Ini muncul belakangan, maka dia kias. Kias, maka orang melihat sisi mana yang menurut dia lebih kuat dalam untuk mengambil ilat atau delik hukum bahasa kita. Delik hukum yang paling kuat diambil dekat dengan kemana? Itu Pak. Makanya dalil syariat memang tak akan ditemukan. Tapi dari segi kias dengan delik hukum yang mana paling dekat, ada mengatakan pertanian, ada dengan perdagangan, ada nanti zakat mal dan lain-lain. Jadi kira-kira begitu Pak. Sehingga kita tuduh mengada-ada ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang dia kias. Kalau dia dalil, lalu dia harus dalil, tapi dia tak berdalil, kita katakan dengan dalil. Itu baru mengada-ada. Tapi ini memang kias. Kalau kias itu memang murni kemampuan melakukan pendekatan dari mana yang lebih dekat kesamaannya Pak. Makanya kias itu disebut dengan kias bila ada pertama hukum asal. Yang kedua hukum furu' atau hukum yang dianalogikan dengan hukum asal. Yang ketiga ada namanya ilat. Ilat itu kesamaan antara kedua hukum yang sudah diketahui dengan yang dicari hukumnya. Ini hukumnya sudah diketahui bahwa hukumnya dia wajib. Di sini dia wajib tapi dia belum diketahui, tapi karakternya sama, maka dicari deh hukum asal ini pendekatan yang paling dekat. Sehingga kalau kita kaji lebih lanjut Pak, masalikul illah, mengkaji, menganalisa mana illah yang lebih dekat itu, ulama punya metode lebih dari 9 metode Pak. Itu menyebabkan mereka beda pendapat. Bukan karena mengambil dalil tak mengambil dalil, karena memang tak ada dalil. Yang ada adalah melakukan kias, sehingga dengan banyaknya metode ini muncul pendekatan setara zakat pertanian, muncul dengan setara dengan zakat zakat mal, gitu Pak. Sehingga kita tuduh ada-ada tidak bisa Pak. Silakan Pak. Disepakati tak akan disepakati ini Pak. Tak akan disepakati. Kenapa? Dia tidak dalil jelas dari syariat. Beda dengan zakat fitrah, itu semua orang mengamalkan sama. Beda dengan zakat mal, semua orang mengamalkan sama. Kenapa? Dalilnya jelas. Ini karena tadi, makanya saya cerita sejarah bahwa dulu orang nggak punya penghasilan seperti sekarang. Sekarang punya penghasilan yang tinggi, sehingga dalilnya mengakomodir nggak ada. Maka pendekatan terhadap dalil yang sudah ada, begitu Pak. Belum kesepakatan. Maka wajar kalau ada mengatakan zakat profesi, sebagian mengatakan tidak. Sehingga orang yang meyakini zakat profesi, tunaikanlah. Bagi yang tidak, dia tidak bisa kita pastikan berdosa karena tak menjalankan kewajiban. Gitu Pak. Sehingga kita lapang. Bagi yang dia ingin tenang bahwa dia menurut sebagian ulama wajib zakat, dia tunaikan. Dia merasa tak ada lagi hutang. Bagi sebagian yang merasa saya belum wajib zakat. Zakat profesi ini debatable di antara ulama. Kita tak bisa vonis berdosa Pak. Beda dengan zakat fitrah tak ditunaikan padahal dia memenuhi. Zakat mal tak ditunaikan padahal dia memenuhi. Orang akan berdosa dengan itu tanpa kita debatable di situ. Begitu Pak. Jadi silahkan nanti yang merasa bahwa dia termasuk orang yang patut berzakat profesi, dia tunaikan silahkan. Orang yang lain tak menunaikan, kita tak perlu heboh dan mempermasalahkan mereka. Begitu. Paham ya? Nah, itu. Silakan yang lain kalau ada lagi. Silakan Pak. Baik.
Ya. Mm-mm. Sudah, Pak? Pertanyaan sudah, Pak? Baik. Jadi yang dihitung ini adalah nilai dari profesi kita, Pak. Tidak hanya gaji pokoknya saja. Sehingga mana tahu dia kayak tadi, kalau gaji pokok dihitung jangan dokter itu sebelaku PNS gaji pokoknya sedikit. Tapi dari segi profesi dia, praktek di rumah masuk juga, Pak. Ya kan, di rumah sakit tempat dia ditugaskan masuk juga, di masjid rumah sakit tempat dia tak tugaskan masuk juga. Belum lagi ada kerjasama dengan apa namanya representatif apa medical representatif apa medrep apa medical representatif itu segala macam. Itu kan mereka punya bonus-bonus, reward. Belum lagi kerjasama dengan berapa tempat hanya pakai nama kan. Kadang kan ada begitu, Pak ya. Pakai nama tapi dia nggak pernah datang ke situ. Jadi semua yang muncul dari profesi itu adalah harta yang terhitung untuk dizakatkan. Begitu, Pak. Tapi nanti dikurangkan dengan kebutuhan dasar. Termasuk kalau orang itu punya butuh operasional seperti gaji karyawan dia butuh papan iklan, dia butuh nanti cicilan mobil, cicilan rumah, kewajiban asuransi, kewajiban pajak, hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban mesti dikeluarkan, atau termasuk dia biaya kantor, Pak, biaya praktek, tempat praktek itu, atau termasuk dia sebagai anggota organisasi seperti anggota ID, kan masing-masing dokter spesialis itu ada lagi ikatan-ikatannya itu, ada dokter giginya, ada objinnya dan segala macam. Masuk iuran-iuran itu kan dia ada iuran bulanan dan tahunan mereka itu, Pak. Dikeluarkan kebutuhan itu dulu, baru dihitung berapa nilai zakat dari harta yang tinggal. Begitu, Pak. Jadi total keseluruhan penghasilan digabungkan, dikurangkan dengan kebutuhan dasar yang mesti dikeluarkan bagi seorang yang punya profesi. Baik, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Cukup zakat profesi dipahami? Baik. Kita lanjut ke zakat. Gimana kalau masuk ke perkebunan? Lebih berkebun juga sih kau? Atau apa lebih urgen? Mal sudah, perdagangan sudah, profesi sudah. Perkebunan lagi ya. Perkebunan termasuk di situ ada pertanian dan agroindustri kalau bahasa orang sekarang. Nah, kita lihat sejenak. Pertama, secara dalil syariat, ayatnya masih sama dengan ayat tadi yang menjadi dasar dalilnya. Bahwa kata ayat tadi, apa yang bumi keluarkan untuk kita sebagiannya infakkan. Kita bertani, kita berkebun, agroindustri, itu kan muncul hasil subur tanaman bisa menghasilkan penghasilan banyak dari hasil bumi, keluar dari bumi, merupakan karunia Allah melalui bumi. Kemudian dalam surah Al-An'am 141 kata Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya dari tanaman yang Allah berikan kepada kita pada saat panen, pada saat dia menghasilkan. Jadi begitu menghasilkan tanaman yang Allah telah berikan karunia untuk kita, keluarkan hak dari tanaman tersebut, itu dalam bentuk zakat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kategori pertanian atau perkebunan wajib dizakatkan? Pertama, harta hasil pertanian dan perkebunan adalah semua tanaman yang tumbuh di atas muka bumi. Tumbuh di atas muka bumi, artinya di daratan ini. Termasuk nanti di kolam-kolam yang ada daratannya. Kemudian ada tanaman pokok atau tanaman obat, atau tanamannya sifatnya bukan tanaman obat, tanaman hias. Kadang bunga cuma, tapi bunga nilainya tinggi. Ya Bu, zaman sekarang masih banyak yang beli bunga, Bu.
Janda bolong masih mahal sekarang, Bu. Kadang kalau kita baca di internet tuh saking lucu-lucuannya, mungkin dulu berserak aja belakang rumah di pinggir kali, tidak pernah kita perhatikan. Gara-gara musim bunga ini dirawat orang bagus-bagus, dibuat nama macam-macam. Ada bahkan dijual per lembar daunnya harga sekian gitu. Subhanallah. Dulu tak ada bernilai. Terinjak pun tak akan kita selamatkan gitu. Sekarang kita cari betul belakang rumah gitu. Ada keladi, dia laku 60 juta gitu. Rupanya keladi dengan tanah-tanahnya. Nah, jadi dulu nggak begitu, tapi sekarang muncul sebuah tren bahwa bunga hias itu tinggi harganya. Kemudian agroindustri adalah industri yang menggunakan bahan baku produksi dari hasil pertanian dan perkebunan seperti pabrik minuman buah, jus. Kalau orang serius dengan nenas itu Bapak Ibu, itu bisa besar hasil industri nenas itu. Kebanyakan selai itu kan bahan dasarnya nenas. Apapun rasanya kemudian, itu kan umumnya bahan dasarnya nenas. Makanya orang Riau, kalau banyak nenas dari tanah Riau, tak terkelola langsung oleh orang Riau, tak banyak untung mereka. Kita ada pabrik selai apa ya? Di Riau ini. Pabrik selai. Keripik nenas ya. Tapi selai tak ya? Selai itu setahu saya dapat informasi rata-rata bahan dasarnya nenas. Mau nanti rasa apa saja itu nenas bahan dasarnya. Sehingga kalau bisa dikelola lebih banyak lagi kita dapatkan dari sekedar keripik daripada sekedar makan nenas langsung, makan jus. Nah itu. Kemudian beberapa industri dan usaha yang terkait dengan pertanian dewasa ini diantaranya seperti proyek pembukaan lahan pertanian dan perkebunan untuk diperdagangkan. Itu besar bisnisnya. Atau pembukaan lahan pertanian dan perkebunan untuk disewakan. 1 hektar sewakan gitu. 1 hektar diperdagangkan nanti itu. Atau pembukaan lahan dan perkebunan untuk dikerjakan dengan sistem bagi hasil. Apa plasma? Apa istilahnya, Pak? Plasma ya. Dibuka oleh PT-PT sampai ratusan hektar, nanti masyarakat di sekitarnya plasma. Atau pembukaan lahan pertanian untuk digunakan sendiri. Ini banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam bisnis belakangan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ini wajib dizakatkan. Berdasarkan zakat pertanian dahulu. Tapi bentuk pertanian dahulu dengan sekarang berkembang banyak, maka perlu dibahas lebih detail. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila bentuk usaha itu pembukaan lahan yang tujuannya lahan tersebut diperdagangkan, maka mengikut kepada hukum zakat perusahaan properti dia. Tidak murni kepada pertanian lagi, karena menjual lahan tujuannya. Lahan itu kemudian untuk digunakan sebagai bisnis. Kemudian apabila lahan tersebut disewakan, kita enggak pakai sendiri, tapi sewa. Pakailah lahan saya 10 hektar ini 10 tahun, 5 tahun. Zakatnya adalah zakat hasil sewanya. Berapa setahun hasil sewa dari tanah yang kita sewakan. Atau zakatnya lahan tersebut digunakan sendiri, maka terkena zakat sampai lahan tersebut menjadi lahan produktif dan hukum zakatnya sama dengan zakat pertanian. Jadi tergantung bagaimana kita memfungsikan lahan. Ada yang lahannya untuk dijual, ada lahannya untuk disewakan, ada lahannya pakai sendiri. Kemudian apabila digunakan sebagai lahan pertanian yang disewakan, maka hasil sewanya yang kita hitung zakat. Berapa setahun hasil sewanya? Jika nilainya setara di atas 85 gram emas 21 karat, wajib dizakatkan 2,5% jika kita sewakan lahan. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, zakat hasil pertanian atau perkebunan wajib dikeluarkan setiap kali panen, menuai hasil. Dia tak menghitung haul. Pertanian begitu sejak dulu. Begitu hasil, keluar zakat. Kalau nanti sawit termasuk yang dizakatkan, setiap kali panen sawit keluar zakat. Kalau 2 kali dalam sebulan, setiap sekali panen keluar zakat.
Dengan ketentuan dia nanti sampai kepada nisabnya. Kita tengok nisab nanti. Kemudian zakat pertanian ini berdasarkan fatwa banyak ulama boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena kadang pertanian kita tak bisa barang itu manfaat bagi orang. Karet dikasih langsung ke orang, diapakan orang? Ya kan? Maka tidak maslahat. Justru menambah beban orang. Di rumah, kata orang kan tambah busuk rumah ni katanya. Ya, sebagian orang bisa manfaatkan, sebagian tidak. Maka lebih maslahat diberikan dalam bentuk nilai daripada barang, yaitu uang. Yang ketiga, ada 3 pendapat ulama tentang biaya tanaman seperti bibit, pupuk dan upah. Itu kan personal semua. Apakah dihitung dulu atau enggak dipandang itu? Yang penting sudah panen sampai nisab, keluar zakat. Kata para ulama, biaya tanam tak boleh dipotong dari harta wajib zakat. 1. Jadi biaya tanam tak dipotong dari harta wajib zakat. Masuk bagian dari situ. Yang kedua, biaya tanam boleh dihitung sebagai beban kewajiban yang dikeluarkan dari harta wajib zakat. Jadi potong dulu personal, baru hitung zakat. Yang ketiga, biaya tanam boleh dihitung sebagai beban kewajiban yang dikeluarkan dari harta wajib zakat selama tidak melebihi 1/3 dari total hasil pertanian atau perkebunan terkait. Maksimal 1/3. Nah, maka dibatasi biaya personal berapa sih? Sebab nanti orang kan bisa juga meng-up dana kan? Sehingga dibatasi kalau tak lebih dari 1/3, maka biaya personal boleh dihitung kewajiban-kewajiban yang bersifat apakah bibit, pupuk, upah dan lain-lain. Maka pendapat ketiga yang paling banyak dipakai oleh lembaga-lembaga zakat dan umumnya masyarakat muslim di dunia sekarang, yaitu selama dia belum sampai 1/3, dia dihitung bagian dari harta wajib zakat. Sehingga kita hitung dulu itu, baru kita zakatkan selama jumlahnya tak masuk 1/3 dari jumlah total hasil. Kemudian kalau misalnya pertanian kita ini kan ada tumpang sari kadang nih Pak. Kumpulkan semua hasil dulu. Berapa kalau kita konversi kepada uang? Kemudian kita hitung dan memotong beban kewajiban seperti poin tadi. Beban modal, beban upah, beban pupuk, kita kurangi. Lalu setelah itu menghitung apakah beban kewajiban yang harus tunaikan oleh muzaki dari jumlah harta wajib zakat tadi adalah sudah satuan zakat. Seperti ada namanya haul dalam zakat pada keumuman, dia itu sudah 1 tahun atau belum. Sehingga dia mirip seperti hutang yang jatuh tempo, nafkah keluarga dan pajak yang mesti kita keluarkan. Artinya kan kita butuh bahan ini. Bahan ini mesti kita keluarkan dalam 1 tahun produksi itu atau bagaimana? Kan kadang-kadang dia tak mesti keluar sekarang. Dia nanti setelah setahun nanti bisa dibayar atau bisa dicicil sedikit-sedikit. Kita pastikan dulu bahwa biaya ini mesti kita bayar kapan. Jangan-jangan dari 3 kali kita berproduksi cuma sekali bayarnya. Kan bisa begitu. Untuk kedua ketiga cukup dengan menghasilkan dari turunan yang pertama. Nah, maka kita tengok itu dulu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, besarannya zakat pertanian adalah senilai dengan 650 kg dari hasil pertanian kita. Sebab tadi kalau padi gabahnya 650 kg, kalau beras 520 kg. Itu makanya angkanya 520 itu kilo beras. Kalau gabah 650 kg gabah. Kan beda kan Pak Ibu ya? Pasti berkurang dia dari gabah menjadi beras sebab ada bulirnya yang kita buang. Kemudian untuk tanaman yang tidak ditimbang ataupun ditakar seperti bunga, tanaman hias atau tanaman lain, dia tak kita timbang, tak kita takar. Kalau mangga kan ditakar. Kalau sawit kan ditakar. Ini tak ditakar. Bagaimana caranya?
maka nisabnya diukur senilai 650 kg beras atau gandum. Jadi kalau misalnya 650 kg beras harganya adalah padi, 650 padi, harganya adalah katakan 7 juta, bunga tadi harganya seberapa? Senilai 7 juta atau kurang? Kalau sudah senilai, berarti sudah wajib dizakatkan. Nah, begitu maksudnya. Berapa persen kita zakatkan? Ada yang 5%, ada 10%. Kalau dia tanpa biaya operasional, kita keluarkan 10%. Dengan biaya operasional, kita menggunakan 5%. Jadi kalau dia hanya dengan kemurahan alam saja, tak perlu effort yang berat, 10%. Perlu effort yang berat, 5%. Jadi agama memperhatikan dua keadaan, tidak dipukul rata, karena memang tak sama. Sebab kalau disamakan nanti muncul ketidakadilan dan orang nanti akan mengeluh. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru kita keluarkan zakatnya 5 atau 10% dari zakat pertanian kita. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ke dalam ini adalah zakat sawit juga masuk. Karena sawit tidak lagi memang secara nas tak disebutkan ada sawit, tak disebutkan ada karet. Cuma penghasilannya 1 hektar berapa Pak Imam? Ya, 1 hektar sawit penghasilan. Kalau sekarang 2 ton berapa hasil? Harga sekarang lah Pak. 23 kali 2 ton 4,6 juta. Betul Pak ya? 1 hektar 4,6 juta sekali panen 2 pekan. Ya. 1 bulan sudah 9,2. 9,2 1 bulan. Itu baru 1 ton 1 hektar. Coba yang punya 100 hektar. Tidak wajib zakat. Paham ya? Tidak wajib zakat gitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, prinsip keadilan tadilah yang kemudian para ulama mengatakan bahwa zakat pertanian tidak hanya disebutkan dalam teks bahwa dia untuk gandum, dia untuk kurma, dia untuk anggur saja. Kenapa? Banyak tanaman yang ketika dikelola dia bisa menghasilkan agroindustri yang bernilai besar. Sebab kenapa dalam teks syariat tidak banyak disebutkan pertaniannya? Arab kita tahu, tidak banyak bisa ditanam di situ. Beda dengan kita. Di kita ini kata orang, tongkat dilempar jadi tanaman. Selama tak batu yang ditanami, tumbuh juga. Tapi kalau batu betul yang ditanami, baru tak tumbuh dia. Selama tak batu yang ditanami, tumbuh juga. Payau pun tumbuh di kita. Rawa pun tumbuh di kita. Maka di Arab tak sebanyak kita, maka teksnya terbatas. Nas penjelasan apa saja objeknya terbatas. Namun ketika kita dalami lebih lanjut, bahkan orang kita saking kreatifnya, cacing pun bisa penghasilan. Ya kan? Jual cacing, kemudian tanaman-tanaman yang tadinya tak terpikir untuk jadi income, jadi income. Ada serai asiri sekarang, dulu mungkin berseraknya oleh orang tak terpikir itu menjadi bahan herbal. Atau kami tidak tahu, ada kayu-kayu yang kecil dia, kalau di pematang sawah banyak, kalau dicium bau aroma minyak kayu putih. Ada Pak, di kampung kami sering dapat kayak gitu. Kita tak pernah berpikir itu menghasilkan, tapi kemudian ketika dalam jumlah banyak, dia menghasilkan. Bahkan ada kawan-kawan di Inhil membuat dari pelepah pinang, itu bisa dibuat pengganti styrofoam. Mirip styrofoam itu. Saya, kawan-kawan dompet Wafario kemarin itu kerjasama dengan para pengrajin di Inhil. Inhil Tembilahan betul Pak ya? Tembilahan. Itu ada styrofoam terbuat dari bahan pelepah pinang. Sehingga dia go green kata orang sekarang. Beramah dengan lingkungan. Kalau yang styrofoam itu kan lama dicerna oleh alam jika dia tak diapa-apakan. Hanya dibiarkan alam yang mencernanya. Bahkan sampai ratusan tahun enggak juga hancur katanya. Ini dari pelepah pinang. Maksud saya adalah banyak dari hasil alam kita yang kemudian bisa menjadi agroindustri.
tak berzakat, padahal hasil sebulan seperti contoh tadi 1 ton cuma 1 bulan sudah 9,2. Ini orang 1 bulan segini cuma 6.700.000 wajib zakat. Ini enggak wajib zakat. Terbayang analoginya? Nah, makanya wajib zakat berlaku kepada objek-objek zakat yang lainnya juga yang tak disebutkan dalam zakat pertanian. Begitu. Kita lanjut diskusi. Silakan pertanyaan Bapak Ibu. Kalau lahan pertanian sih dibagi hasil itu gimana? Kita punya lahan digarap oleh petani. Seluruh modalnya kita yang mengeluarkan dengan perjanjian 40-60. Sudah dikeluarkan biaya 40-60, ini kita yang membiayai semua, nanti hasil bersih 40-60 untuk penggarap, 60 untuk pemilik lahan dan ini ngambilnya dari hasil sebelum dibagi atau gimana? Baik, Pak. Itu bisa 2 model zakat. Pertama, sebelum dibagi hasil dikeluarkan zakat keseluruhan. Yang kedua, jika zakat keseluruhan belum dikeluarkan tapi kemudian dibagi dividen masing-masing atau bagian masing-masing, itu setiap orang dia bisa mengukur nisabnya. Yang lebih aman itu ketika dia hasil keseluruhan dihitung dia sudah masuk zakat atau belum. Sehingga begitu sudah dibagi itu bersih dan dividen diterima kedua belah pihak, sudah selesai zakatnya. Jadi bisa dihitung secara keseluruhan, Pak. Hitung zakat dulu, bersih dari itu baru kita bagi berapa pembagian masing-masing 40-60 tadi itu. Atau kalau seandainya ingin kita bagi 40-60, setelah itu hitung zakat, mungkin zakatnya bagian dari zakat mal nanti bergabungnya, atau zakat penghasilan dengan hasil ini dan tambah penghasilannya dia yang lain. Yang lebih selamat itu adalah lebih bagus, itu yang paling mudah bagi di awal. Artinya sudah kita selesaikan semua seperti tadi, Pak, personal sudah selesai. Kemudian sudah beres timbang-timbang segala macam, nilai angka sudah jelas, kita keluarkan zakat, hasil kita jumlahnya 20 juta keduangan. Kita bayar zakat 5% dari 20 juta misalnya. Setelah itu baru bagi 2, saya 60, Bapak 40 misalnya, dan seterusnya. Lebih baik begitu, lebih mudah begitu praktek, Pak. Kalau belum, nanti masing-masing orang menghitung zakatnya. Kalau hasilnya kecil, mungkin kalau setelah dibagi nggak masuk dalam Enggak. nisab ya? Betul. Dia nisab tetap menjadi standar. Makanya dia kalau dibagi bersama, dibagi di awal, itu konsekuensinya begitu. Bisa sampai nisab, bisa tidak. Kalau di awal mungkin sampai, tapi setelah dibagi kecil bisa jadi. Ya. Nah, itu. Jadi itu di antara risikonya saja. Tapi secara pelaksanaan syariat lebih aman begitu, lebih tenang begitu. Nah, gitu, Pak. Dibagi setelah berdua boleh juga, enggak ada masalah, enggak salah. Tapi boleh jadi kita tak akan berzakat gara-gara itu. Sampai kapan akan tidak berzakatnya? Nah, itu nanti pertanyaannya, Pak. Oke. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan, Pak. Untuk suami istri yang bekerja, itu menghitung nisabnya itu masing-masing itu digabung. Tergantung harta disatukan atau tidak, Pak. Kalau istri tak disatukan, dia hitung zakat sendiri dia, Pak. Kemudian kebutuhan dasarnya kan sudah mengeluarkan kebutuhan dasarnya adalah untuk kebutuhan saya ini. Ya. Itu kan dari istri mengeluarkan namanya yang membeli makanan atau konsumsi. Itu dikeluarkan digabung atau sendiri mengeluarkan. Secara umum zakat itu dari persen-persen. Tidak gabungan dia, persen-persen dia. Gaji penghasilan itu setiap orang yang punya penghasilan dihitung dari zakat pribadi-pribadi dia. Sehingga di rumah istri menghasilkan, suami mengeluarkan zakat, istri mengeluarkan zakat. Secara umum begitu, Pak. Nah, beda hal kalau kita gaji itu sudah kita masuk ini ke rumah, pokoknya sudah masuk satu kotak nih, ini penghasilan kita bersama, lalu kita pakai bersama-sama. Itu boleh satu saja nanti. Tapi secara prinsip dasar, setiap orang yang berpenghasilan, dia yang berzakat. Begitu, Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Kita cukupkan insyaAllah. Sekarang sudah Jumat terakhir Ramadan. Tak lama lagi Ramadan. Maka yang belum berzakat, jangan sampai lupa zakat fitrah.
Insyaallah hari Rabu. Ini terakhir nih, Pak. Hari Rabu kalau berubah lebarannya hari Kamis, Rabu masih. Berarti hari Rabu akan datang kita fokus zakat fitrah kaji insyaallah. Sehingga yang belum melaksanakan mungkin bisa dapat pencerahan dari situ. Kalau seandainya sudah yang belum, mungkin dia bisa merancang dengan kajian zakat fitrah untuk zakat fitrah. Insyaallah hari Rabu kita bahas zakat fitrah. Fokus zakat fitrah dengan segala problematikanya insyaallah. Mudah-mudahan tak berubah lebarannya menjadi hari Ahad. Karena kalau Ahad pasti tak bisa. Cuma kalau Rabu dan Kamis ada kemungkinan. Nah, jadi kalau Ahad dia tak akan mungkin. Mudah-mudahan kita semua sampai kapan pun belajar tak akan pernah merasa puas, sebab ilmu itu dia akan terus ingat dan lupa. Sudah tahu pun dia akan lupa juga. Apalagi tidak tahu, tidak pernah dipelajari. Jangankan lupa, tahu saja tidak, apalagi lupa. Nah, maka Bapak Ibu, sekali lagi belajar ini tak ada ujungnya. Ada ujungnya kalau sudah tak beramal lagi. Berarti orang mati, ya kan? Orang mati tak perlu lagi ilmu dia. Maka mudah-mudahan kita diberikan Allah ketenangan hati untuk istiqamah dan belajar, dan semua kita menjadi orang-orang semakin baik dalam beramal insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.